semuanya, sebelum kami memaparkan sedikit materi hari ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Nimade Novita Sukmalestari, nomor absen 26. Perkenalkan nama saya Ida Ayu Gede Pratnyutami, nomor absen 19. Perkenalkan nama saya Putu Bagus Pajapanajaya, absen 29. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 3 tentang soto Indonesia. Di sini kami sudah ada strukturnya. Yang pertama ada pengertian soto Indonesia, komposisi soto Indonesia, kaldu pada soto Indonesia, fungsi soto Indonesia, macam-macam soto Indonesia, teknik pengolahan soto Indonesia, penggunaan resep sesuai dengan standar, bahan makanan pembuatan soto, peralatan untuk pembuatan soto, serta penyimpanan soto. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian soto Indonesia. Soto merupakan jenis sajian sup yang serat sumber protein dan kalori. Soto adalah hidangan yang berisi campuran daging atau ikan yang direbus bersama sayuran, dedaunan, dan aneka rempah sehingga menghasilkan aroma yang khas dan menggugah selera. Selain dapat dinikmati sebagai pendamping nasi, soto juga dapat disantap dengan lontong atau ketupat. Yang kedua ada komposisi soto Indonesia. 1. Cairan, yang umumnya kaldu dari bahan isi yang digunakan serta ada yang ditambahkan santan sehingga terlihat keruh. Maka kelompok soto yang menggunakan cairan santan dimasukkan dalam kelompok soto keruh. Sedangkan yang kaya menggunakan cairan kaldu disebut soto jernih. Kedua ada bahan isi yang terdiri atas protein hewani, umumnya ayam, kikil, daging. Dan ada yang ditambahkan sayuran seperti kol dan toge serta mie, soun, dan bihun. Ketiga ada pelengkap, berfungsi sebagai garnish yaitu bawang goreng, irisan daun bawang, dan seledri. Pelengkap lainnya tergantung pada masing-masing jenis soto yang dibuat seperti tomat iris, kacang kedelai, goreng, perkedel, telur rebus, kerupuk, emping, dan lainnya. Selanjutnya ada kaldu pada soto Indonesia. Kaldu atau stok terbuat dari perebusan tulang dan daging ditambah dengan sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Tulang dan daging akan memberikan rasa dan ciri khas pada kaldu. Sayur-sayuran atau stok dapat juga digunakan untuk pembuatan sup atau soto. Bahan pembuatan, peralatan, dan cara pembuatan kaldu atau stok untuk soto sama seperti pada sup. Selanjutnya ada fungsi soto Indonesia. Pertama, yaitu membangkitkan selera makan yang disajikan pada porsi kecil. Kedua, menambahkan nilai gizi pada suatu susunan menu. Ketiga, pada jamuan makan, berfungsi untuk makanan pendamping atau makanan utama. 4. Menyeimbangkan konsistensi pada suatu susunan hidangan, menghindari keseluruhan hidangan kurang cairan. Selanjutnya ada macam-macam soto Indonesia. Yang pertama, soto kudus. Soto jernih diberi bahan isi soun, toge, ayam sawir, dan irisan telur. Pelengkapnya bawang goreng, sambal rebus, dan jeruk nipis. Yang kedua ada soto Bandung. Soto jernih yang diisi dengan daging sapi rebus, lobak, dan kedelai goreng diberi pelengkap bawang goreng. Yang ketiga ada soto Padang, soto jernih yang diisi daging kering, potong soun, dan kroket kentang. Yang keempat ada soto Grombyang, merupakan soto keruh karena adanya penambahan koyah kelapa, bahan isiannya daging sapi. Soto ini berasal dari Jawa Timur. Yang kelima ada soto Lamongan. Soto Lamongan hampir sama dengan soto kudus dan dilengkapi dengan sayuran berupa irisan kol yang tipis. Yang keenam ada soto Banten. Soto dengan bahan utama berupa daging dan isi perut sapi. Hidangan ini menggunakan bumbu yang mendapatkan pengaruh dari dapur Arab. Yang ketujuh ada soto Cirebon. Soto Cirebon disebut juga empal gentong. Ciri khas hidangan ini dimasak dengan gentong tanah liat yang menggunakan kayu bakar. Ciri khas hidangannya adalah bumbu dasar soto ditambahkan dengan bumbu lainnya yang umumnya digunakan di dapur Arab serta koyah kelapa. Yang ke-8 ada soto Betawi.
Soto Betawi merupakan soto yang kaya akan rempah, lemak, dan bahan isi. Ada yang kesembilan yaitu soto tangkar. Soto tangkar merupakan hidangan yang populer bagi masyarakat Betawi. Isinya berupa tulang sapi muda, isi perut, cairan santan dengan bumbu sedikit pedas. Dilengkapi dengan kentang goreng, tomat, daun bawang, irisan seledri tipis, dan emping. Selanjutnya ada teknik pengolahan soto Indonesia. 1. Pada waktu pembuatan harus tepat metodenya sehingga menghasilkan kaldu yang berkualitas baik. 2. Menyiapkan kaldu sesuai dengan soto yang akan dibuat seperti ayam, sapi, kambing, dan ikan. 3. Dalam pembuatan sup jernih yang harus diperhatikan yaitu 1. Kaldu harus jernih. 2. Mempunyai rasa dan aroma yang khas atau sedap. Dan ada juga penggunaan resep sesuai dengan standar. Fungsi standar resep untuk pembuatan soto yaitu 1. Pedoman kerja dalam pembuatan soto. 2. Adanya konsistensi dalam penampilan cita rasa serta kualitas dari soto. 3. Menghemat tenaga, biaya, waktu, dan pengolahan soto. Dan ada juga komponen resep itu meliputi 1. Nama masakan, 2. Komposisi atau bahan yang digunakan, 3. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan, 4. Cara pengolahan atau memasak, 5. Lama waktu pemasakan, 6. Cara menata dan menyajikan, dan terakhir 7. Ketahanan makanan dan cara penyimpanannya. Selanjutnya ada bahan makanan pembuatan soto, terdiri dari daging sapi dan daging kambing, kedua daging ayam, ketiga ikan, 4 seafood, 5 kentang, 6 soun, 7 toge, 8 tempe, 9 emping atau kerupuk. Dan selanjutnya ada peralatan pengolahan dalam pembuatan soto. Yang pertama ada telenan untuk alas memotong atau mengiris makanan seperti wortel dan mentimun. Yang kedua ada pisau untuk mengiris dan memotong bahan makanan seperti cabai dan bawang merah. Yang ketiga ada baskom untuk meletakkan bahan makanan yang sudah diolah. Yang keempat ada ulekan atau cobek untuk menghaluskan bumbu. Yang kelima ada panci teflon untuk memasak ayam atau bahan makanan lainnya yang perlu direbus. Yang keenam ada sendok pengaduk, gunanya untuk mengaduk masakan. Yang ketujuh ada sodet untuk membolak-balikan makanan yang sedang digoreng. Terakhir ada penyimpanan soto. 1. Simpanlah soto pada panci perebusan tetapi jangan dimasukkan bahan-bahan pelengkap soto misalnya soun agar soto lebih lama. Jika akan dihidangkan, kuah soto dipanaskan terlebih dahulu. 2. Soto yang akan disimpan. Kuah soto tidak boleh kena tangan agar kuah soto tidak cepat basi. 3. Simpanlah soto pada tempat yang bersih. 4. Usahakan makanan tidak dimakan binatang. Suhu penyajian soto 80-100 derajat Celcius. Penyimpanan soto. Soto dingin 5-15 derajat Celcius. Soto beku 0-18 derajat Celcius. Sekian pembahasan bab 3 dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih.